Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BED 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya bernama Ade Wiki dengan NIM 202461147 serta tempat tugas saya di SD Negeri 050784 Limau Mungkur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawi. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi Teladan Mulia Asmaul Husna, submateri berakhlak dengan 5 Asmaul Husna pada kelas 4 SD semester 1. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan BED 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semuanya yang sudah sama-sama kita membacakan doa dan juga telah tadi sama-sama kita membuka pembelajaran kita dengan berdoa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berakhlak dengan Asmaul Husna. Apa saja Asmaul Husnanya? Yang lalu sudah kita jelaskan. Ada apa saja? Al-Aziz, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Ya, ada 5 Asmaul Husna itu. Nah, 5 Asmaul Husna ini berkaitan dengan 5 sifat ini. Nah, ada sifat apa saja? Ada menahan diri, cinta kebersihan, mandiri, tertib, dan juga menjaga lisan. Lantas, saya punya pertanyaan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Kenapa dia tidak hadir? Oke, siapa namanya? Ya, mari kita sama-sama doakan ya cepat sembuh.
mengenai materi hari ini, saya punya pertanyaan nih. Tadi kan ada mandiri, ya kan? Ada nggak yang pernah melakukan halnya apapun itu dengan mandiri? Ada? Apa misalnya mandiri itunya? Ambil nasi sendiri. Boleh. Ada lagi kira-kira? Mandi sendiri, makan tidur sendiri nggak kan? Udah nggak boleh lagi campur sama orang tuh. Itu adalah salah satu sifat contoh kita mandi. Ada nggak yang pernah melakukan menjaga lisan? Ada nggak yang menjaga lisan? Ada. Gimana cara kita menjaga lisan? Tidak mengejek orang. Ini kadang suka kita. Ya enak memang kalau ngejekin orang itu kan kali. Tapi hal itu harus dicegah. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar kita dapat membiasakan 5 tadi. Apa saja tadi? Yaitu suka menahan diri, terus mandiri, apa lagi? Cinta kebersihan, apa lagi? Menjaga lisan, dan satu lagi tertib. Ada 5. Ini yang harus yang bakal kita pelajari untuk membiasakan diri dan juga menerapkan pemahaman tentang Allah Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, dan Maha Pemberi keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini penerapan dalam 5 Asmaul Husna yang kemarin kita sudah pelajari. Lihat. Nah, belum masuk kita ke materi kita. Ayo, kita sama-sama untuk ice breaking. Tepuk siap belajar. Ya, kita mulai. Tahu nadanya? Tahu. Ya, kita mulai. 3, 2, 1. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cepet. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, siap belajar. Nah, kalau sudah nyatakan siap belajar, mari sama-sama kita belajar. Yang pertama ada menahan diri. Menahan diri itu adalah suatu perbuatan di mana agar kita tidak suka ya kan? Marah memang sudah tabiat manusia. Tapi alangkah baiknya kalau marahnya itu ditahan. Ya, menahan diri dari perbuatan yang dapat merugikan kita ini sangat baik. Ya. Pernah nggak kamu merasakan yang namanya ketika bermain permainan dicurangi? Nah, ini terkait dengan menahan diri. Tuh ada gambarnya lagi main bola di sliding. Tahu kan di sliding kan? Nggak tahu di sliding dijegal. Ya kan, bukan begal. Lain. Ya dijegal. Artinya kita dicurangi. Marah nggak kalau orang main bola kayak gitu? Kalau mau marah maka harus ditahan karena itu adalah permainan yang sportif. Ya, kita harus menahan hal itu. Kalau tidak, maka akan terjadi apa? Berantem. Benar nggak? Benar. Kadang kita nggak tahan sama emosinya gitu di sliding. Apa kan gitu kan? Tapi tidak boleh. Nah,
Karena menahan diri dari perbuatan yang merugikan ini termasuk pengendalian dan penguasaan di diri kita supaya tidak merugikan orang lain. Lantas apa cerminan dari menahan diri? Cerminan dari menahan diri ini adalah sifat al-malik. Ya, apa arti al-malik semalam? Maha raja yang maha menguasai. Berarti kita dapat menguasai amanah kita agar kita tidak apa? Marah. Lanjut. Ada mandiri. Ya, mandiri. Ini akan mengantarkan seseorang kepada derajat yang mulia. Orang yang mandiri pasti orang tuanya senang. Orang yang mandiri pasti orang tuanya bahagia, bangga dengan kemandirian kita. Mandiri itu mengerjakan segala sesuatu dengan ada yang melakukan mandiri di rumah. Ada yang nyuci baju sendiri. Ada nggak? Mana yang nyuci baju sendiri? Ya, alhamdulillah kalau gitu. Ada yang ngerjakan PR sendiri? Banyak. Ya, bentuk mandiri itu banyak. Siap makan, cuci piring sendiri, mandiri. Ya kan, bangun tidur, rapikan spray sendiri, mandiri. Tanpa berharap bantuan orang lain. Ini dapat melatih kita untuk terus bisa dan mampu untuk melakukan segala sesuatu. Nah, perilaku mandiri adalah salah satu contoh meneladani sifat apa? Al-Aziz. Al-Aziz artinya apa? Maha mulia. Ya, Al-Aziz artinya maha mulia. Jadi dengan mandiri kita menjadi mulia. Dengan tidak merepotkan orang lain kita menjadi lebih baik. Ya. Nih. Nah, cinta kebersihan. Cinta kebersihan ya. Cinta kebersihan. Adakah yang pernah melakukan suatu kegiatan yang mencerminkan kita cinta terhadap kebersihan? Apa salah satu contohnya? Menyapu halaman yang kuat suaranya biar terdengar. Ada lagi kira-kira? Apa? Buang sampah pada tempatnya, bagus. Ada lagi kira-kira? Apa? Salah satu bentuk contoh cinta kebersihan. Ayo. Cinta kebersihan gotong royong, boleh. Itu selain salah satu bentuk cinta kebersihan juga salah satu bentuk kita bekerja Ya, kenapa kita harus cinta kebersihan? Karena di dalam Islam dikatakan an-nazafatu minal iman. Bersih itu sebahagian dari iman. Kalau kita masih punya iman kepada Allah, maka kita harus bersih. Harus jaga kebersihan. Pakaian harus bersih nggak? Bersih nggak? Bersih. Ada yang kotor pakaiannya? Ada yang rapi pakaiannya? Nah, bersih itu bukan cuma bersih kepada badan sendiri, juga harus bersih hati. Nah, orang yang bersih hati ini nampak dari sifatnya. Orang yang bersih hati nampak dari kelakuannya. Orang yang bersih hati nampak dari ucapannya. Kalau yang masih suka tadi tidak menahan diri, bisa jadi hatinya tidak bersih. Nah, bersih ini, cinta kebersihan ini, ya kan, termasuk Asmaul Husna yang mana? Apa arti Al-Qudus? Maha suci. Jadi kalau kita mencontoh atau meneladani Asmaul Husna Al-Qudus, maka kita harus cinta terhadap kebersihan. Kita lanjut, ada hidup tertib. Nah, hidup tertib. Ada nggak yang tahu contoh hidup tertib? Nah,
Ada nggak yang tahu contohnya? Pernah nggak ngerasain ketika upacara kawannya ngobrol, gimana perasaannya? Hah? Gimana perasaannya? Kawan ngobrol, enak nggak ketika lagi upacara kawannya ngobrol? Gimana perasaan kamu? Gerem. Ada lagi? Hah? Pengen marah aja, apa lagi? Suruh diam, ya kan? Tuh, nih. Terus kalau sholat, lagi sholat nih, biasanya nggak yang sering buat gaduh kalau lagi sholat? Kalau lagi sholat, harus tertib atau harus main-main? Gimana perasaannya kalau kita lagi sholat dengan khusyuk, ada teman kita ngajak main-main? Gimana? Hah? Nggak boleh lah, masa main pukul-pukul aja? Gimana? Oh, kalau lagi sholat gimana suruh diam? Allahu Akbar, dia main. Ya? Nah, jadi menjaga ketertiban itu harus dari kita dan semua juga harus menjaga ketertiban. Tertibnya bukan cuma di rumah. Tertibnya bukan cuma di sholat. Tertibnya bukan cuma di sekolah. Tapi tertibnya harus di semua keadaan. Karena tertib itu adalah mengikuti peraturan. Karena setiap tempat pasti punya peraturan. Di rumah ada peraturan nggak? Salah satu contoh peraturan di rumah apa? Nggak boleh main HP lama-lama. Nggak boleh main HP lama-lama. Berarti ini di rumah suka main HP. Ya, bagus. Ya, ada lagi peraturan di rumah kira-kira? Hah? Nggak boleh berantem, suka berantem sama adik. Iya. Ada lagi peraturan di rumah contohnya? Hah? Ingat waktu, berarti sering doang pulangnya malam. Ada lagi? Hah? Kalau belajar sehabis maghrib misalnya, itu termasuk peraturan nggak di rumah? Peraturan. Nah, kalau misalnya kamu main, tadi kata kawan ingat pulang, ingat waktu ya kan, main, itu adalah sebuah peraturan. Karena memang setiap peraturan yang kita laksanakan ini menandakan kita tertib terhadap sesuatu dan membuat aman orang lainnya. Nah, maka dari itu coba nanti kita bisa sama-sama menerapkan. Lantas hidup tertib atau hidup disiplin ini menandakan Asmaul Husna apa? Al-Mukmin. Betul sekali. Iya benar, Al-Mukmin. Kenapa Al-Mukmin? Karena ini adalah membuat keamanan bagi orang lain. Lagi sholat kamu ribut, yang lain aman nggak? Nggak aman. Ya kan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang, mana tadi main bola? Aku suka kali kemarin nengok final. Menang kita kan menang. Ya, kan contoh orang lagi sholat di depan, kamu cerita di belakang, kan nggak buat aman. Ini adalah perilaku kita untuk mencerminkan al-mukmin. Nah, mari kita lanjut pembelajaran kita. Kita saksikan video ini dan dengarkan dengan seksama. Peristiwa seperti pada gambar ini, bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman atau permainan? Tentu kita akan marah. Marah itu manusiawi, kodrat manusia. Namun bila marah itu dilampiaskan dalam bentuk tindakan, maka keadaan akan penuh perselisihan, jauh dari kedamaian. Oleh karena itu, kita harus bisa menahan diri. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, dan menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik yang Maharaja dan menguasai segala sesuatu.
Ini adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Apakah kalian sering melakukan seperti gambar berikut ini tanpa bantuan orang lain? Ini adalah ciri anak yang mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak dini. Makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang perkasa, tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Ia tidak mudah menggantungkan pekerjaan kepada orang lain, baik orang tua, saudara, atau kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan. Mulia di hadapan Allah dan manusia. Mulia di hadapan Allah sebab ia mengikuti anjuran syariatnya sebagaimana contoh Nabi. Mulia di hadapan manusia karena orang lain tidak merasa terganggu dengan sikapnya. Perilaku mandiri salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Dengan mandiri, hidup menjadi mulia dan perkasa atau takwa. Apakah setiap hari kalian selalu melaksanakan sholat? Sebelumnya tentu kalian harus menjaga kebersihan badan, pakaian, maupun tempat sholat. Oleh karenanya, kita harus cinta kebersihan. Fitrah manusia adalah menyukai keindahan dan kebersihan. Cintai kebersihan diajarkan oleh agama Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Islam sangat memperhatikan kebersihan, dibuktikan dengan kewajiban wudhu sebelum sholat, anjuran bersiwak atau sikat gigi, kewajiban mandi, dan bersuci setelah hadas. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan kebersihan badan, pakaian, dan tempat karena memberikan manfaat bagi kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Karena yang paling penting lagi adalah menjaga kebersihan hati dengan menjauhkan penyakit hati seperti sombong, dengki, riya, dan bagani. Kebiasaan hidup bersih merupakan amal terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Setiap saat kita harus berusaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan alam sekitar. Pernahkah kalian merasakan bahagia sebab kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena kata-kata memakmurkan? Demikianlah manfaat dan bahaya lisan. Kadang ia membuat orang senang hati dan di lain waktu membuat orang sakit hati. Maka kita harus bisa menjaga lisan agar selalu menyenangkan, bukan menyakitkan. Hati-hatilah berbicara, pikirkan untuk ruginya sebelum terucap menjadi kata-kata. Lalu, untuk apa sebaiknya lisan digunakan? Gunakanlah lisan untuk berzikir, baca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal soleh lainnya sesuai tuntunan. Jauhkan dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, ghibah, celah, buka aib seseorang. Dengan demikian, berarti kita telah membuat orang lain tenang dan damai. Inilah salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti hati orang lain agar kita dapat menjaga kedamaian dan kesejahteraan. Bagaimana rasanya jika ada anak berbuat gaduh saat sholat berjamaah? Apa yang kalian rasakan jika anak-anak berbicara waktu upacara bendera? Apa yang akan terjadi bila anak-anak menyeberang jalan dengan sembarangan tanpa melihat lampu? Bagaimana keadaan suatu pertandingan bila penonton membuat kekacauan dengan melemparkan botol ke lapangan? Suasana tidak aman
takut, dan marah akan meliputi suasana batin setiap orang jika ketertiban tak diindahkan. Untuk itu, kita harus terbiasa hidup tertib. Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci wujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan inilah yang disebut tertib. Hal ini merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Ciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa. Oke, kita tadi sudah sama-sama menyaksikan bahwasannya video tentang penjelasan singkat ya 5 sifat-sifat yang berkaitan dengan Asmaul Husna yang kita pelajari. Nah, ini nanti kita belajar dengan kelompok. Pembelajaran kita ini kita lakukan dengan kelompok. Saya akan bagikan LKPD yang berkaitan dengan hal ini. Silakan kamu ikuti instruksinya ya, buat sesuai instruksi yang ada di LKPD. Kerjakan oleh LKPD-nya. Boleh silakan dibuka, dikerjakan yang sesuai dengan instruksi ya. Kalau ada yang tidak jelas boleh bertanya. Ya silakan dikerjakan. Di yang halaman ini, yang halaman suruh menggambar ya, kita buat karya yaitu tentang ini yang halaman ini ya, nih yang halaman ini ya, halaman ini yang tentang menjaga lisan. Ada yang tentang menjaga lisan. Nah di sini ada instruksinya ya, ada instruksinya ya, bahwasannya kita harus membuat apa? Poster. Ya silakan dibuat posternya. Terserah kamu kata-katanya apa. Sudah saya kasih contoh seperti yang di buku. Ada contohnya nih yang di buku. Yang di LKPD ada ya. Di LKPD ada contohnya ya. Keselamatan seseorang berada pada lisan. Gitu ya. Ada ini contohnya. Nah, ini. Boleh? Silakan dikerjakan. Waktu yang saya berikan adalah 30 menit. Silakan kerjakan dari sekarang. Nah gitu aja ya. Jangan merah-merah, berdiri aja. Mas
dikerjakan terus ya. Insya Allah bentar lagi waktunya selesai. Nah, saya lihat sudah pada hampir selesai semua ini. Nah, nanti langkah-langkahnya tadi sudah tahu semua ya. Jadi saya lihat sudah pada hampir siap ya. Jangan lupa untuk terus dikerjakan dan diwarnai. Maka lihat gambarnya pada cantik-cantik semua. Ada kendala kira-kira? Ada? Gak ada ya? Ya sebentar lagi kita akan tampilkan ini. Ya saya kasih waktu 5 menit lagi untuk silakan ditampilkan ya untuk ini semua. Karena memang ini akan kita publikasikan nanti ya, bisa di media sosial kita publikasikannya seperti Facebook. Ya ini bagus nih. Ada berkata baik atau diam. Terus ada apa ini? Ya, keselamatan seseorang berada pada lisannya. Ya. Kalau yang ini apa? Sebaik-baik lisan yang tidak mencela saudaranya. Ini udah siap ini? Ini bagus nih, udah siap nih. Coba kita lihat dulu, Pak. Jaga lisan, perbanyak amalan, ya kan? Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Nah, waktu pengerjaan kita sudah selesai. Alhamdulillah, ini sekarang saatnya kita menampilkan dari hasil karya kita. Silakan boleh maju ke depan. Siapa yang mau duluan maju ke depan? Ini hasil karya kita. Ya, alhamdulillah sudah bagus. Ya, coba saya mau lihat dari kelompok mana duluan yang mau maju. Silakan maju, boleh dijelasin nih sedikit kenapa memilih alasan ini kata-katanya. Coba kakak yang nomor 1 tadi mau maju, mulai silakan. Cepat, yuk. Ya, coba silakan didengarkan, dilihat, diperhatikan kawan kita sudah menjelaskan kenapa dia memilih dan teman-temannya memilih gambar ini. Oke, jadi maksudnya ini berkata lebih baik diam daripada menyakiti orang lain. Ada kira-kira yang harus banyak berbicara nih? Gak ada ya? Ya, sudah bagus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk kelompok yang selanjutnya, silakan maju. Kakak boleh maju? Ya, boleh maju. Silakan. Terima kasih, bagus. Ya, lanjut ke kelompok selanjutnya, silakan maju, kakak. Boleh.
Sudah bagus. Maka dari itu kita tarik kesimpulan. Ya, kita tarik kesimpulan. Apa pelajaran kita hari ini? Apa pelajaran kita hari ini? Asmaul Husna tentang apa aja? Menjaga. Terus apa lagi? Cinta, kabar sih. Ada lagi apa? Terus apa lagi? Terus? Ayo, tertib apa lagi tadi? Mandiri lantas dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita cinta kebersihan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan kalau kita cinta kebersihan? Buang sampah pada tempat. Terus kalau kita mandiri, apa yang harus kita lakukan? Mandi sendiri. Baik. Kerjakan sesuatu dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, kalau hidup tertib misalnya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan kalau hidup tertib? Menjaga ketertiban. Ya, menjaga ketertiban lingkungan. Seperti misalnya sedang nah, itu ya. Jadi nanti silakan dikerjakan soal LKPD-nya. Yang ada di LKPD tadi ada soal, silakan dikerjakan ya. Maka bagaimana perasaanmu setelah belajar? Senang. Senang? Senang. Alhamdulillah. Terus, enak nggak kira-kira belajar seperti ini? Untuk menutup kegiatan kita hari ini, maka mari sama-sama kita bersolawat. Sallallahu undur diri. Jangan lupa untuk besok terus belajar di rumah agar kita menjadi semakin pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.